Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar dengan NIM 2032212 dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya membuat video ini akan membahas tentang skripsi saya dengan judul Pengelolaan Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa. Tugas yang diberikan oleh Ibu Suci Fitriani, SPD, MSc, ED. Baiklah, yang pertama kita akan memasuki slide yang pertama, yaitu bagian latar belakang. Berdasarkan observasi awal di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Batanghari, Provinsi Jambi, pada tanggal 20 Agustus 2025, peneliti menemukan bahwa minat baca siswa di SMP Negeri 6 Batanghari masih rendah dan masih jarang siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan koleksi buku, seperti buku referensi yang bersifat umum. Kurangnya jumlah buku secara langsung menjadi penghambat daya tarik bagi siswa untuk ke perpustakaan. Akibatnya, tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan untuk membaca masih tergolong rendah, dengan rata-rata sekitar 3-6 orang siswa per hari. Situasi ini disebabkan oleh keterbatasan staf perpustakaan yang bukan berlatar belakang lulusan perpustakaan. Sebagian besar staf ada yang merupakan guru mata pelajaran yang merangkap tugas di perpustakaan, sehingga fokus dan waktu mereka terbagi antara mengajar di kelas dan mengelola perpustakaan, sehingga kondisi ini secara keseluruhan menghambat optimalisasi fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan minat baca siswa. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai pengelolaan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Batanghari, Provinsi Jambi. Baiklah, kita memasuki slide yang selanjutnya, yaitu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka untuk mempermudah arah pembahasan dalam penyusunan proposal ini ada 3 perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan perpustakaan yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Batanghari, Provinsi Jambi. Yang kedua yaitu apa faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan perpustakaan dan minat baca siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Batanghari, Provinsi Jambi. Yang ketiga yaitu apa solusi yang ditawarkan oleh pihak pengelola perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Batanghari, Provinsi Jambi. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perpustakaan yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Batanghari. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan perpustakaan dan minat baca siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Batanghari, Provinsi Jambi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa solusi yang ditawarkan oleh pihak pengelola perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Batanghari, Provinsi Jambi. Baiklah, kita akan memasuki bagian bab inti, yaitu bab 2 tentang kajian teori. Di sini saya menggunakan
dua pakar ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan. Yang pertama yaitu George R. Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu James A. F. Stoner. Ia menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dari dua pakar ahli ini mengemukakan bahwasanya pengelolaan tidak terlepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan hasil dari suatu yang telah direncanakan sejak awal. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu teori indikator pengelolaan. Ada 3 konseptual yang digunakan dalam mengukur, memantau, dan mengevaluasi. Ada 3 yaitu yang pertama yaitu teori basis hasil atau teori result based management. Jadi manajemen berbasis hasil merupakan pendekatan strategis dalam pengelolaan yang mengutamakan hasil dan dampak nyata dari suatu program atau kegiatan. Teori ini menggeser fokus dari sekedar melaksanakan aktivitas atau menyediakan input menuju pengukuran outcome dan impact yang dirasakan oleh target sasaran. Yang kedua yaitu indikator kerja kunci atau teori key performance. Jadi indikator kunci merupakan framework manajemen yang berfokus pada identifikasi, pengembangan, dan pengukuran indikator-indikator kritikal yang paling relevan mencapai tujuan strategis organisasi. Yang ketiga yaitu model logika atau teori logic model. Jadi model logika merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan kausal yang sistematis dan logis antara berbagai komponen dalam suatu program. Mulai dari sumber daya input, aktivitas yang dilakukan, output yang dihasilkan, outcome jangka menengah, hingga impact jangka panjang yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator minat. Nah, di sini ada 3 pakar ahli yang menyatakan, yaitu yang pertama Slameto. Jadi Slameto mendefinisikan bahwa minat sebagai suatu rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Indikator minat menurut Slameto meliputi perasaan senang terhadap suatu objek yang diminati, ketertarikan untuk memperhatikan objek tersebut, keterlibatan aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan objek. Nah, selanjutnya yaitu Harlock. Harlock mengkaji minat dari perspektif psikologis perkembangan dengan menekankan bahwa minat bukanlah karakteristik yang bersifat statis, melainkan berkembang secara dinamis seiring dengan pertumbuhan dan pematangan individu. Yang selanjutnya yaitu menurut ahli Kreb menyatakan bahwasanya minat sebagai fenomena psikologis yang multidimensional dan kompleks.
yang tidak dapat dipahami hanya dari satu aspek saja, tetapi memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai komponen psikologis. Krep mendefinisikan minat sebagai kecenderungan psikologis yang relatif untuk terlibat secara aktif dengan objek, aktivitas atau domain tertentu. Nah, selanjutnya kita memasuki slide yang selanjutnya, yaitu tentang studi relevan. Yang pertama yaitu Hikmawati dan Munastiwi 2018 dengan judul skripsi Manajemen Perpustakaan Efektif dalam Menumbuhkan Minat Baca Anak. Yang kedua yaitu Padiroh 2022 dengan judul skripsi Pengelolaan Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa di Mandua Wonosobo. Yang ketiga yaitu Syari 2024 dengan judul skripsi Pengelolaan Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar. Yang keempat yaitu Sriwati 2017 dengan judul Pengelolaan Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa di MTS Negeri Tungkap Aceh Besar. Yang kelima yaitu Sofia 2018 dengan judul skripsi Manajemen Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong. Baiklah, selanjutnya kita memasuki slide yang selanjutnya, yaitu bab 3 atau metode penelitian. Jadi peneliti di sini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuannya peneliti menggunakan metode itu yaitu untuk memberikan gambaran, melukiskan, menerangkan, maupun menjelaskan suatu fenomena yang diteliti dengan rinci. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti dapat memperoleh data deskriptif secara tertulis maupun lisan yang berasal dari perilaku maupun data dari informan atau narasumber yang diamati. Baiklah, yang selanjutnya yaitu setting. Setting bisa diartikan adalah tempat. Jadi peneliti mengambil tempat di dekat rumah peneliti yang beralamatkan di Sekolah Negeri 6 Batanghari, Provinsi Jambi, Jalan Sungai Abang, Kilometer 5, Desa Kampung Baru, Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Adapun sumber data. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Kalau data primer berasal dari informan. Contohnya yaitu adalah kepala perpustakaan, staf perpustakaan, dan siswa. Sedangkan data sekunder yang berasal dari media-media seperti buku, skripsi, artikel, jurnal, dan lain-lainnya yang berisi teori-teori yang berhubungan dan mendukung penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu yang pertama reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.